Oke, sebelumnya terima kasih ke Bu Vira yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ardiansyah, calon guru penggerak Angkatan 5 DKI Jakarta, dan di sebelah kiri saya sudah ada Bu Vira. Ya, Bu Vira adalah salah satu guru terbaik di Smart School dan saat ini beliau sedang diamanahkan untuk mengajar di kelas 4 seperti itu. Ibu, mau tanya-tanya sedikit nih tentang aset atau modal kekuatan yang ada di Smart School ya, bahwa dalam keadaan kita pada saat ini seyogyanya kita sebagai guru harus tahu modal atau aset apa saja yang ada sehingga itu bisa dioptimalkan dan bisa mendukung pembelajaran untuk siswa seperti itu. Nah, kira-kira aset-aset apa aja sih terkait dengan aset atau modal manusia apa aja yang bisa yang ada di Smart School ini, Bu? Oke, baik ya. Terima kasih Pak. Untuk tentang modal manusia yang ada di Smart School ini, alhamdulillah banyak ya. Kita bisa lihat dari kepala sekolah, litbang, kemudian bapak ibu gurunya, juga tenaga-tenaga atau karyawan sekolahnya seperti TU dan juga OB gitu. Dan juga alhamdulillah sih kalau terkait guru yang sudah sertifikasi pun alhamdulillah sudah 3 guru di sini yang sudah ada 3 guru ya, yang sertifikasi. Kemudian juga dari sistem karyawan OB-nya pun juga melalui outsourcing. Oh, outsourcing di sini. Iya, betul. Jadi insya Allah amanahnya bisa terjalankan dengan baik gitu. Kemudian kalau melihat dari program-program untuk modal manusianya pun cukup banyak. Seperti sekarang ini sedang dijalankan adanya program bulan bahasa. Oh, jadi di Smart School ini ada program bulan bahasa. Iya, betul. Untuk mendukung aset modal manusianya ya? Betul, Bapak. Oh, oke. Apa aja sih memang? Kalau terkait program bulan bahasa ini antara siswa dan bapak ibu gurunya gitu. Mengedepankan atau mengutamakan literasi kembali di sekolah Smart School. Ini kurang lebih berjalan sebulan sih. Nanti insya Allah puncaknya di 10 November. Iya, iya. Gitu. Dan setahu saya di bulan bahasa ini guru-guru didorong untuk menulis dan akan menghasilkan satu buku antologi ya? Betul sekali. Oh, ya. keren sekali ya. Dan untuk menuju ke sana, alhamdulillah juga kami diberdayakan dengan diikuti pelatihan menulis. Ada juga pelatihan Iya, menulis. pelatihan nulis. Dari mana tuh, Bu? Dari sekolah yang mengadakan. Jadi memang salah satu Dia menggait organisasi lain atau badan lain? Iya, Apa namanya itu? ada tutor lain. Oh, sepemasan namanya Media Guru. Media Guru. Media Guru Betul ya? sekali, ya. Oh, oke. Betul, Media Mungkin Guru. kawan-kawan yang di sana juga tahu tentang Media Guru ya, bahwa memang Media Guru itu sudah berafiliasi lah ya, sudah berhubungan dengan Kemendikbud, dan pada saat ini pun kita akan Smart School guru-gurunya tidak mau kalah dengan anak-anaknya. Iya, betul, Pak. Setahu saya anak-anaknya sudah cukup banyak melahirkan buku-buku ya. Banyak sekali. Apa aja sih Bu buku-buku yang ada di anak-anak itu? Oh, itu yang di grade 5 ya, sepemahaman saya ya. Iya, biasanya itu project kelas 5 ya, karena memang untuk menuju nanti di kelas 6 ada KTI ya. Oh, jadi di kelas betul. 5 ini projectnya lebih kepada siswa untuk menulis buku dan menerbitkan buku hasil karya mereka. Dan pada bulan bahasa ini guru-guru juga akan show up, dia akan coba melahirkan satu buku antologi. Betul, Keren betul banget. sekali. Dan itu merupakan salah satu dari modal manusia di Smart School ya, diberdayakan guru-gurunya gitu Pak, melalui kegiatan menulis dan nanti insya Allah menghasilkan sebuah buku. Keren. Ya. Dan pastinya bukunya itu ber-ISBN. Ya. Keren. Nah, itu setahu saya di Smart School memang untuk aset SDM-nya sangat banyak kayak gitu ya. Menurut Ibu sudah saling bersinergi nggak sih antar setiap aset manusia yang ada di Smart School ini? Oke, berkaitan dengan sinergi, insya Allah sudah bersinergi pastinya. Dalam bentuk apa tuh Bu kira-kira? Dalam bentuk apa ya Pak? Itu ya, biasanya kan kita ada program supervisi. Oh iya, ya. program supervisi. Terus ada Salah juga satunya. apa lagi tuh Bu? Pelatihan Pelatihan. biasanya keren. juga Dan- growth mindset
Pak. Oh Yang iya. Sekarang lagi Di Smart School ada growth ya, mindset. betul sekali. Padahal itu sedang digembar-gemborkan di Kemendikbud loh. Oh alah. Untuk di growth mindset Iya. itu. Tapi Dan Smart alhamdulillah, School iya kita sudah start untuk pelatihan growth mindset ini salah satunya dari rangkaian pelatihan guru yang sedang diikuti dilaksanakan. jadi memang sangat potensial ya untuk betul. sumber daya manusia yang ada Iya. di Smart School ya. Nah, itu untuk manusianya, Bu. Kalau untuk modal sosialnya Smart School ini bagaimana, Bu? Cara menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar? Ya biasanya sih alhamdulillahnya kami kalau misalnya ada agenda gitu ya terkait yang butuh partisipasi warga sekitar lingkungan sekolah, biasanya akan menghubungi RT RW setempat gitu. Oh, Misal oke. waktu itu agenda apa tuh? Yang Ramadan itu ya? Iya, yang Ramadan SOTR ya. SOTR. Apa tuh? Saya lupa ini. SSR. School Social Sahur Responsibility. on the Bukan, takjil on the road tour. takjil on the road tour, iya. Jadi selain memang akan membagikannya ya untuk takjil-takjil di lingkungan sekolah, tapi juga kami menitipkan gitu ya amanah juga RT RW-nya gitu untuk sekitar lingkungan sini gitu Pak. Ya. Itu dan memang dari aset modal sosial juga pun sepemahaman saya ada beberapa guru yang mengikuti KKG ya, kelompok kerja guru yang ada di wilayah 4 ini ya, kayak gitu. Oke. Terus ada nggak sih Bu kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya, macam puskesmas atau ada? Ada. Dan biasanya dalam program apa aja tuh Bu? Ya kemarin itu yang belum lama terkait vaksin ya. Vaksin. Yang puskesmas itu. Oke. Iya, pelaksanaan vaksin kami bekerja sama dengan puskesmas sekitar sini, kemudian suntik imunisasi. BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Nah, betul sekali. Kemudian obat cacing, terkait pemberian obat cacing. Nah, itu juga oke. bekerja sama dengan puskesmas dekat sekolah. Oke. Nah, itu udah nih modal manusianya, subhanallah luar biasa sekali Smart School, modal sosialnya. Saya lihat memang di Smart School itu cukup bekerja sama dengan beberapa lembaga lainnya. Terus kita waktu itu juga mengumpulkan itu ya Bu ya, kayaknya infak ya. Infak untuk disampaikan ke Basnas. Terus ada PMI juga ya. Terus kalau misalnya modal fisiknya gimana nih Bu? Smart School menurut Ibu sudah memadai belum dengan jumlah kapasitas murid dan kapasitas sekolah, ruangan yang ada di sekolah? Ya, alhamdulillah sih kalau untuk modal fasilitas itu sudah cukup memadai ya, atau bisa saya bilang sangat memadai. Seperti misalnya lapangan itu sangat bagus ya, sangat baik untuk perihal kegiatan olahraga ataupun sesi istirahat gitu ya, anak-anak bermain di lapangan, ataupun misalnya terkait UKS gitu, ketersediaan UKS di mana anak-anak membutuhkan kiranya ada yang sakit ya, ataupun pertolongan pertama terkait kondisinya yang kurang sehat ya, alhamdulillah di sini ada UKS gitu tersedia. Kemudian ruang perpus ya, ada ruang perpus, ada Pak, alhamdulillah di atas. Jadi anak-anak selain mungkin ada perpus kelas ya, disediakan perpus kelas. Jadi di Smart School ini ada perpustakaan kelas juga, terus juga ada perpustakaan sekolah juga. Ada gitu. Kenapa dibuat seperti itu? Kalau untuk perpus kelas memang memfasilitasi untuk siswa kiranya agenda literasi kelas gitu. Jadi untuk anak-anak memudahkan ya dalam semangat literasinya, tiap-tiap kelas memang mengupayakan, dan alhamdulillah sekarang sudah terlaksana sih agenda dari perpustakaan kelas ini gitu. Jadi beberapa mungkin buku yang dibawa siswa dari rumah boleh diletakkan di sekolah dulu di perpus kelas. Nanti kalau memang kiranya sudah habis buku dibaca, boleh nanti ditukar lagi, ataupun ketersediaan dari buku yang ada di perpus sekolah gitu. Dan berarti program seperti itu sangat mendukung ya untuk program literasinya ya. Iya. Oke. Sudah modal alam, modal manusia, modal sosial, modal fisik. Kalau lingkungan alam nih Bu, lingkungan alam
di smart school itu sepemahaman saya jauh dari itu ya, jauh dari keadaan bising ya, karena memang tidak di pinggir jalan ya. Dan nampaknya kalau dilihat dari smart school juga pepohonan cukup rindang ya, Bu. Iya, betul, Pak. Nah, ya, alhamdulillah di sini ragam tanaman tersedia. Seperti pohon sukun, Oh, oke. pohon sukun, kemudian pohon mangga gitu. Nanti, ya boleh dicek Pak Ahmad satu-satu pohonnya. Dan kemudian yang menarik sih di sini ada salah satu berkaitan dengan proyeknya kelas 6. Oh, ada proyek kelas 6. Apa tuh, Bu? Proyek Tanaman kelas 6? hidroponik ya. Pengembangan tanaman hidroponik. Tanaman hidroponik ada mereka sendiri atau gurunya yang membuat? Oh, siswa tentunya. Siswa yang Di sini membuat. guru hanya sebagai fasilitator ya, gitu. Jadi selebihnya siswa yang berperan, siswa yang melakukan. Memang tujuan diadakan untuk penghijauan itu apa? Tujuan untuk penghijauan. Sepemahaman saya di kelas 6 itu ada itu ya, sekolah hadiah mandiri ya. Betul sekali Pak Ahmad. Jadi tujuannya untuk ke sana. Salah satunya. Dan itu project dari kelas 6. Kelas 6. Oke. Kelas 3 juga sama Ada ya, juga? terkait hidroponik tapi mungkin beda Oh. beda jenis tanamannya. Lalu kalau di Smart School sendiri untuk menghidupi Smart School, operasional Smart School, keuangan Smart School itu menerima dana-dana dari pemerintah nggak? Oh tidak Pak. Kami di sini memang asli pengelolaannya dari pembayaran siswa ya. Jadi non profit gitu. Jadi Non-profit. iya, jadi berkaitan dengan dana-dana dari pemerintah memang kami tidak menerima dengan segala pertimbangan gitu ya, dari bank, yayasan, Ya. Jadi yayasan dan pihak petinggi Smart School memang tidak menerima ya. Atau lebih dikatakan kita sudah cukup dengan berdiri di kaki sendiri ya. Iya, insya Allah. Keren sekali di Smart School. Mungkin yang terakhir Bu nih tentang aset yang ada di sekolah. Ini yang berbasiskan modal politik. Tadi sepemahaman saya ada kerjasama ya antar sekolah dengan yang lain, antar sekolah dengan yang lain kayak gitu. Itu pertimbangannya apa sih memang? Pertimbangannya ya tentunya untuk menjalin kerjasama ya antar sekolah dan juga pihak-pihak di sekitar sekolah gitu. Oke Bu, ini terakhir tentang aset-aset yang ada di Smart School, salah satunya aset politik atau modal politik. Bagaimana Smart School itu bisa menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya, dan apa sih memang manfaat atau tujuannya Smart School Smart School menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya? Iya baik. Sebenarnya salah satu tujuannya ya sebagai syiar untuk menyampaikan kebermanfaatannya, bahwasannya dengan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak di sekitar sekolah itu, kami bisa menjalin kebermanfaatan yang baik, yang luas dengan pihak-pihak seperti misalnya TNI ya. TNI, kemudian dengan Basnas, juga pun satpam sekolah kami pun juga ada menjalin kerjasama ya, itu namanya SKL, sistem keamanan lingkungan. Gitu. Jadi Pak Eko salah satu koordinatornya ya, akhirnya menjalin hubungan SKL ini dengan salah satu polsek di Jagakarsa gitu, untuk terkait lingkungan di sekitar sekolah. Oh, jadi satpam sekolah itu bekerja sama dengan keamanan lingkungan yang di bawah binaan langsung dari Polsek Jagakarsa. Oke. Itu sebenarnya modal-modal yang ada di Smart School ya Bu ya. Dan semoga kita sebagai guru juga mampu mensinergikan semua modal aset yang ada dengan satu tujuan untuk melayani murid sebaik mungkin. Seperti itu. Ya, terima kasih nih Bu atas waktunya pada kesempatan kali ini, sudah mau berbicara, sudah mau ngobrol sama saya terkait dengan tugas dari guru penggerak saya. Seperti itu. Terima kasih, kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah mau menyempatkan waktu pada kesempatan saat ini. Ini terkait dengan tugas di guru penggerak saya, Bu Rahma. Saya sebagai calon guru penggerak diminta untuk mempunyai skill memetakan sumber daya yang ada di sekolah. Sumber daya yang ada, sepemahaman saya, Bu Rahma izin, itu ada sumber daya manusianya, sumber daya sosial, sumber daya berbasis keuangan, pun nanti ada juga sumber daya politik kayak gitu. Mungkin bisa diceritakan kepada saya, Bu Rahma, sumber daya manusia yang saat ini sedang dielaborasikan di Smart School itu pengembangannya seperti apa ya, Bu Rahma? Ya, masih Ahmad. Mungkin terkait dengan sumber daya manusia, terutama guru ya, terutama guru di Smart School. Kalau saat ini kita melihatnya, merujuknya itu pada rapor pendidikan. Jadi merujuknya pada rapor pendidikan. Nah, dari rapor pendidikan itu kemudian kita coba analisis. Ternyata terkait dengan sumber daya itu ada beberapa hal yang perlu kita petakan untuk ditingkatkan. Nah, salah satunya adalah kemampuan literasi. Kemampuan literasi ini yang kita coba maksimalkan ya berdasarkan hasil dari rapor pendidikan yang kemarin. Jadi kita coba yang pertama yang sudah terlaksana itu adalah pelatihan menulis untuk guru. Dengan tujuan ketika literasi dari guru-gurunya kuat, ya maka akan berimbas atau berdampak ke literasi ke siswanya. Nah, jadi ada pelatihan menulis dan produknya adalah guru menghasilkan buku. Ya. Jadi tahun ini targetnya satu buku ya yang buku antologi, yang kita coba terbitkan itu kemudian nanti berlanjut siswa juga sama akan menghasilkan buku antologi juga sesuai dengan proyek kelasnya. Nah di tahun depan kita berencana untuk menghasilkan satu buku. Ya. Anak-anak pun demikian. Jadi itu yang kita coba kita berdayakan, ya manfaatkan, kita coba bangun ya sumber dayanya dan kalau melihat merujuk dari rapor pendidikan itu yang saat ini menjadi konsen. Dan yang berikutnya adalah sumber daya secara sosial ya, yang kerja sama sosial kita dengan masyarakat sekitar, ya kemudian dengan pihak-pihak yang terkait dengan sekolah seperti puskesmas, kemudian keamanan di RW, kemudian kelurahan, terusnya itu juga kita tahu. Jadi kalau bicara keuangan memang keuangan ini kita tidak punya sumber gitu ya, tidak punya sumber yang lain ya, kecuali dari apa yang orang tua bayarkan sekolah. Kita tidak menerima dana pos atau dana yang lain. Jadi memang murni dari apa yang orang tua bayarkan kita kelola. Ya, mungkin itu gambarannya terkait dengan pengelolaan sumber daya. Kalau boleh tahu lebih mendalam alasan mendasar apa yang menyebabkan bahwa Smart School cukup berdikari saja dalam bagian keuangan itu kan? Ya, kalau dasar ini sebenarnya memang lebih kepada bagaimana kita mandiri seperti ini, kita mandiri tanpa ada dana bantuan dari yang lain. Kalaupun nanti kita ada bantuan atau sumber daya dana dari lain, itu kita akan optimalkan dengan sumber daya yang ada di sekolah. Jadi tidak dari luar, tapi justru dari dalam. Ya misalnya usaha, gitu ya, atau koperasi atau apa gitu yang bahkan bisa melibatkan anak-anak ke depannya juga untuk mengolah potensi sumber daya yang ada di sekolah. Oke, mungkin ini terakhir Rahma dari kesempatan kita pada saat ini. Dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah ini, tingkat kesulitan apa yang Bu Rahma pernah alami pada saat itu atau pada saat ini dalam pengelolaan sumber daya? Kalau pengelolaan sumber daya itu lebih kesulitannya itu lebih kepada karena mendapatkan support dari yayasan
lingkungan ya, mungkin lebih kepada mengajak guru-guru lainnya untuk bisa mengoptimalkan kemampuannya. Itu yang menjadi tantangan sekolah, karena kita punya setiap guru itu dengan yang beragam motivasi, beragam kemampuan dan kemauan. Ya, itu yang mungkin jadi PR sekolah, bagaimana mengupgrade ya untuk guru-guru untuk bisa memaksimalkan kemampuannya. Lebih kepada kemampuan sumber daya manusianya ya Bu Rahma, agar bisa mengelola sumber daya non manusia untuk lebih mengoptimalkan lagi. Oke Bu Rahma, mungkin itu saja yang bisa coba saya tanyakan kepada Bu Rahma. Sebelumnya dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih lagi atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Semoga menjadi penambah pengetahuan untuk saya sendiri. Sehat-sehat Bu Rahma. Terima kasih ya.